Hai kawan, Pulau Papua, pulau terbesar kedua di dunia, memiliki kekayaan alam dan budaya yang berlimpah, hutan yang luas, bahan tambang yang tak terbatas. Pulau yang dihuni ribuan suku, diantaranya Asmat, Dani, Korowai, dan Huli. Dalam lagu Aku Papua disebut sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Pernah menjadi wilayah koloni Inggris dan Belanda sebelum akhirnya bergabung ke dalam Republik Indonesia saat penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969. Papua yang dulunya disebut Irian, ikut Republik Indonesia anti-Nederland adalah wilayah barat dari Pulau Papua yang menjadi koloni Belanda. Sekarang terbagi menjadi dua provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Bagaimanakah proses Papua bagian barat bisa menjadi milik Indonesia? Setelah masa revolusi kemerdekaan, Indonesia dan Belanda bertemu dalam konferensi tingkat tinggi, dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Belanda dan Indonesia sepakat bahwa semua bekas jajahan Belanda adalah wilayah kedaulatan Indonesia, kecuali Papua Barat. Delegasi Indonesia, Bung Hatta, meminta agar Papua Barat diserahkan pada Indonesia, namun ditolak oleh pihak Belanda yang diwakili oleh Mr. Marseven. Hingga keputusan mengenai Papua Barat akhirnya diundur selama 1 tahun setelah pertemuan tersebut. Dalam banyak referensi, dapat disimpulkan bahwa Belanda ingin Papua Barat terpisah dari Indonesia karena perbedaan ras dan suku bangsa. Belanda awalnya ingin menjadikan Papua sebagai negara persemakmuran dengan nama Nederland New Guinea. Namun sesuai kesepakatan KMB, harusnya masalah Papua diselesaikan pada tahun 1950. Hal itu tidak terlaksana karena Belanda tetap saja enggan angkat kaki dari tanah surga itu. Hingga akhirnya Indonesia membatalkan hasil KMB dan berusaha merebut Papua dari Belanda. Berdasarkan piagam PBB, Papua sebenarnya memiliki hak untuk merdeka atas kemauan sendiri. Namun, intervensi Belanda yang menginginkan agar Papua menjadi persemakmurannya membuat konflik semakin meruncing. Bukan dengan penduduk Papua, tapi dengan pemerintah Indonesia. Pada tahun 1956, Belanda membentuk Tentara Papua sebagai bagian dari persiapan kemerdekaan Nederland New Guinea. Membalas sikap pemerintah kerajaan Belanda, pemerintah Indonesia pun pada tanggal 17 Agustus 1956 secara sepihak membuat Provinsi Irian Barat dengan ibu kota Suasiu. Puncak dari konflik terjadi saat Presiden Soekarno akhirnya membentuk Komando Mandala untuk melaksanakan Operasi Trikora, sebuah operasi militer untuk merebut Papua Barat secara paksa dari Belanda. Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai komandan operasi skala besar ini. Kekuatan militer Indonesia ketika itu sangat ditakuti oleh negara manapun karena kedekatan Insinyur Soekarno dengan Uni Soviet. Terdapat perjanjian militer jangka panjang antara Indonesia dan Uni Soviet yang membuat sistem alutsista militer Indonesia sangat kuat dan berbahaya. Takut Indonesia menjadi negara komunis besar di Asia Tenggara, Amerika Serikat akhirnya mengintervensi konflik tersebut melalui PBB. Belanda dipaksa untuk berunding dengan Indonesia dalam persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. Salah satu poin penting dalam kesepakatan New York adalah penyerahan pemerintahan atas Papua oleh Belanda kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA, sampai nantinya dilaksanakan penentuan pendapat rakyat sebelum tahun 1969. UNTEA menjadi otoritas hingga penyerahan pemerintahan kepada pihak Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Namun, setelah penyerahan tersebut, permasalahan baru muncul. Karena pada saat Belanda ingin membentuk Nederland New Guinea, telah dipersiapkan Dewan Rakyat Papua sebagai pemerintah yang ditunjuk untuk memegang kendali atas Papua merdeka, dengan bintang kejora sebagai bendera nasionalnya. Kelompok ini pada tahun 1965 resmi berdiri menjadi OPM, Organisasi Papua Merdeka. Pasca kesepakatan New York, berbagai tindakan polisionil dilakukan pasukan Indonesia untuk menekan pihak-pihak yang tidak ingin Papua bergabung ke dalam NKRI. Namun, semua itu tentu ada alasan,
ketika mandat yang diberikan kepada UNTEA tidak dipatuhi oleh pihak yang mengatasnamakan Dewan Rakyat Papua dengan tuntutan Papua merdeka dan terpisah dari Republik Indonesia. Pada tanggal 2 Agustus 1969, akhirnya semua usaha pemerintah Indonesia membuahkan hasil, karena dalam penentuan pendapat rakyat yang diikuti 1025 warga asli Papua, mayoritas menyatakan setuju bergabung ke dalam NKRI. Keputusan tersebut diakui dalam resolusi nomor 2504 Majelis Umum PBB. Setelah pengakuan, sebenarnya cukup banyak pihak yang menginginkan pemungutan suara ulang, karena warga yang mengikuti sidang penentuan pendapat rakyat itu disebut-sebut berada dalam tekanan pasukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di bawah komando Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Mendapatkan kebuntuan menghadapi sikap pemerintah Indonesia, Komandan OPM saat itu, Jacob Hendrik Frey, memproklamirkan kemerdekaan Papua pada tanggal 1 Juli 1971. Namun saat menyusun konstitusi, terjadi perselisihan dengan petinggi OPM lainnya yang bernama Javed Rumkoret. Mengakibatkan pecahnya OPM menjadi dua faksi. Perpecahan tersebut membuat posisi OPM mengalami kemunduran. Pada tahun 1982, muncul Dewan Revolusi OPM yang dipimpin oleh Moses Weror. Organisasi ini berusaha mengembalikan dominasi OPM di Papua Barat. Menempuh jalur diplomatik, Moses Weror bersuara dalam forum-forum internasional seperti Gerakan Non-Blok, ASEAN, hingga PBB. Namun usaha tersebut sia-sia, dan akhirnya Dewan Revolusi OPM melakukan serangan-serangan kepada perusahaan tambang besar milik Amerika, apalagi kalau bukan perusahaan tambang Freeport. Mereka menginginkan agar perusahaan tersebut memberi dukungan materi terhadap perjuangan mereka. Namun tentu saja pihak Freeport menolak, karena kedatangan Freeport sendiri ke Papua adalah hasil kesepakatan dengan pemerintah Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Sejak tahun 1986 sampai saat ini, berbagai macam serangan dilakukan oleh pihak OPM, tidak hanya pada perusahaan tambang Freeport. Serangan juga ditujukan pada pos-pos polisi dan militer, termasuk kepada warga yang mendukung pemerintahan Republik Indonesia. Sekarang ini, perjuangan menuju Papua Merdeka dilakukan secara government in exile oleh United Liberation Movement for West Papua yang dipimpin oleh Benny Wenda. Mendapatkan suaka politik dari pemerintah Kerajaan Inggris, gerakan ini sering mengangkat isu ketimpangan pembangunan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua. Terlepas dari konflik politik yang terjadi, Papua adalah rumah yang harusnya damai dan terjaga, baik bagi mereka yang menjadi bagian dari NKRI ataupun bagi mereka yang menginginkan referendum.